Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang artinya, menurut lugo bahasa adalah berjalan di waktu malam atau membawa berjalan di malam hari. Makna kata Isra dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, "Maka berjalanlah engkau, hai Musa, dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sebab itu, pergilah engkau, hai Lut, dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam." Yang dimaksud dengan kata Isra dalam kitab-kitab Islam yang lazim digunakan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kata Mi'raj berasal dari bahasa Arab yang artinya, menurut lugo, adalah tangga atau alat untuk naik dari bawah ke atas. Kata Mi'raj dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya yang berbunyi, "Yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik." Dalam hadis diperoleh pengertian Mi'raj dalam sabda Nabi SAW, "Kemudian dinaikkan aku." Arti kata Mi'raj yang lazim digunakan dalam kitab-kitab agama Islam adalah perjalanan Nabi SAW dari alam bawah ke alam atas dan terakhir ke Sidratul Muntaha, yaitu dari Masjid Al-Aqsa di Palestina naik ke alam atas melalui beberapa planet yang bertingkat-tingkat, kemudian naik lagi ke Baitul Maqmur, ke Sidratul Muntaha, dan terakhir ke Arsy dan Kursi Allah, di mana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk sholat 5 waktu. Masa terjadinya Isra dan Mi'raj. Para ulama ahli tarikh banyak berselisih pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi. Sebagian ulama mengatakan terjadi pada Sabtu malam, sebagian ulama mengatakan pada Jumat malam, sebagian mengatakan pada Senin malam, dan sebagian mengatakan pada hari selain hari-hari tersebut. Para ulama juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang tanggal Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari tanggal 7 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada 27 Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan pada 17 Rabiul Awal. Sebagian para ulama mengatakan terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Ada yang berpendapat dan mengatakan pada tanggal 27 Rajab. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan pada tanggal selain itu. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, meskipun tidak berdasarkan alasan yang kuat tentang bulan Isra dan Mi'raj. Ada sebagian ulama yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Akhir, ada ulama yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan di bulan selain itu. Para ulama juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang tahun Isra dan Mi'raj. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa pada tahun kelima Bi'tsah, tahun diutusnya Nabi. Ada ulama yang berpendapat pada tahun ke-12 Bi'tsah. Ada ulama yang berpendapat pada tahun kurang dari 1 tahun 5 bulan dari hijrah. Ada ulama yang berpendapat di tahun sebelum Nabi SAW pergi hijrah ke Taif. Ada ulama yang berpendapat pada tahun kurang dari 3 tahun sejak hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan ada sebagian ulama lain yang berpendapat berbeda dari itu semua. Keadaan terjadinya Isra dan Mi'raj. Mengenai jumlah atau berapa kali Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Nabi, para ulama ahli tarikh berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat terjadi 2 kali. Ada ulama yang berpendapat terjadi 3 kali. Ada ulama yang berpendapat terjadi 4 kali. Ada ulama yang berpendapat dan mengatakan terjadi berulang-ulang. Bahkan sebagian ulama tasawuf berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi hingga 30 kali. Namun yang paling kuat,
Sebagian besar ulama berpendapat hanya terjadi sekali. Pendapat terakhir ini diterima dan disepakati oleh mayoritas ulama, baik ahli tafsir maupun ahli hadis dan ahli tarikh ternama. Mengenai bagaimana Isra dan Mi'raj dijalani oleh Nabi SAW, yaitu apakah dengan tubuh kasar, jasmani, dan tubuh halus, rohani, atau hanya dengan tubuh halus, rohani. Para ulama dari dulu hingga sekarang masih berbeda pendapat tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj dilakukan secara jasmani dan rohani. Sebagian ulama berpendapat hanya bersifat ruhani. Sebagian ulama berpendapat dilakukan dengan badan halus, yaitu tidak jasmani dan tidak ruhani. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan cara wahdatul wujud, kesadaran yang ada. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dilakukan secara jasmani dan rohani, dan Mi'raj dilakukan secara ruhani saja. Pendapat mayoritas ulama adalah Isra dan Mi'raj dilakukan secara jasmani dan rohani. Para ulama berbeda pendapat apakah Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat Nabi atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj bukanlah mukjizat beliau. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi SAW.